Selamat malam Pak Goklas, perkenalkan saya Ernita dari kelas MJ702, Prodi S1 Manajemen. Izin Pak, berikut saya akan mempresentasikan terkait UAS Manajemen Hubungan Industrial. Nah, adapun soal dari UAS tahun ini yaitu terkait dengan jurnal review yang membahas terkait dengan latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan implikasi. Selanjutnya, untuk jurnal pertama, saya mengambil terkait jurnal dengan judul Hubungan Industrial dan Manajemen Sumber Daya Manusia di Era Digitalisasi Era pada PT Telkom Akses Bali. Jurnal ini diterbitkan tahun 2025 dengan penulisnya adalah Kadek Kristiana Oktavia Dewi dan Tri Priyono Budi Santoso. Adapun jurnal diterbitkan di Jurnal Ekonomika dan Bisnis Humaniora. Latar belakang penulis jurnal ini adalah terkait dengan transformasi digital yang telah mengubah paradigma pengelolaan sumber daya manusia, termasuk di sektor telekomunikasi. Nah, dalam konteks ini, hubungan industrial menjadi elemen yang penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan kesejahteraan pekerja, khususnya di lingkungan yang berbasis teknologi digital. Adapun PT TA Bali merupakan salah satu unit kerja PT Telkom Indonesia yang berperan dalam membangun instalasi dan pemeliharaan jaringan akses broadband. Nah, perusahaan ini menghadapi tantangan besar dalam mengintegrasikan hubungan industrial dengan sistem manajemen sumber daya manusia digital. Intinya perusahaan memerlukan model hubungan industrial yang adaptif dalam menjawab perubahan karena adanya teknologi berbasis digital. Tujuan penulisannya adalah untuk mengidentifikasi peluang spesifik dalam menganalisis keterkaitan antara hubungan industrial dan manajemen sumber daya manusia di PT TA Bali pada era digitalisasi, lalu menganalisa hambatan yang dihadapi perusahaan dalam menerapkan sistem ini. Lalu untuk metode yang digunakan penulis adalah metode kualitatif dengan pendekatan wawancara. Dengan sampelnya adalah 30 pegawai teknisi dan staf. Lalu untuk hasilnya didapati hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 30 pegawai ini menunjukkan bahwa implementasi hubungan industrial yang sehat akan berpengaruh positif terhadap motivasi dan produktivitas pegawai. Di sini PT TA Bali berhasil mengintegrasikan teknologi digital dalam manajemen hubungan kerja secara adil dan beretika sehingga menciptakan keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan kesejahteraan pegawainya, di mana keberhasilan ini tercermin dari terjalinnya demokratisasi industri yang baik, lalu hubungan yang baik dan harmonis antara Disnaker Bali yaitu pemerintah dengan manajemen dan serikat pekerja, di mana perusahaan di sini juga menjalin kerjasama yang baik antara pemerintah Bali yaitu Disnaker dengan serikat pekerja. Lalu juga terpenuhinya hak pekerja melalui digital HR manajemen yang transparan. Di samping itu, perusahaan juga berhasil menciptakan dan membuat suasana lingkungan kerja yang aman dengan penerapan K3-nya, lalu penyediaan ruang kerja yang ergonomis, dan sistem kerja hybrid yang ternyata mampu meningkatkan kesejahteraan pegawai, serta efisiensi biaya administratif, di mana perusahaan tidak perlu lagi merekrut tenaga kerja baru karena menurunnya angka turnover pegawai. Nah, untuk implikasinya,
Penelitian ini mengimplikasikan bahwa penerapan sistem digital dalam manajemen sumber daya manusia dapat meningkatkan kualitas hubungan industrial apabila dikelola secara tepat. Nah, cara pengelolaan yang secara tepat ini, manajer perlu mengembangkan strategi komunikasi yang efektif, meningkatkan kompetensi digital karyawan, serta meningkatkan atau membangun hubungan kerja yang partisipatif. Lalu jurnal 2 dengan judul Peran Hubungan Industrial dalam Mengurangi Konflik Tenaga Kerja ditulis oleh Sari. Jurnal ini diterbitkan pada Jurnal Ilmiah and Progress pada tahun 2025. Latar belakang penulisan jurnal ini pada intinya adalah di mana pada praktiknya kerap terjadi perselisihan antara pekerja dan pengusaha yang dapat menghambat produktivitas serta mengganggu keharmonisan kerja. Nah, perselisihan ini timbul akibat belum optimalnya penerapan prinsip hubungan industrial yang baik, khususnya terkait komunikasi, regulasi ketenaga kerjaan, serta mekanisme penyelesaian perselisihan. Lalu untuk tujuan dari jurnal adalah menganalisis pentingnya membangun hubungan industrial yang baik, serta mengidentifikasi strategi dan upaya dalam membangun HI yang baik. Lalu untuk metode, peneliti menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Data yang digunakan juga data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil dari jurnal ini adalah dalam mewujudkan hubungan industrial yang baik, manajer perlu melibatkan beberapa aspek seperti komunikasi yang intensif, kejelasan regulasi ketenaga kerjaan, manajemen tenaga kerja yang profesional, serta penyelesaian perselisihan melalui pendekatan kekeluargaan. Di jurnal pun dituliskan ternyata penyelesaian perselisihan yang melibatkan serikat pekerja itu menghasilkan hasil yang lebih baik gitu dibanding tidak melibatkan serikat pekerja. Lalu untuk implikasinya dari jurnal ini kita dapat mengetahui bahwa pengelolaan hubungan kerja industrial itu perlu dilakukan secara profesional seperti penyelesaian perselisihan antar pekerja dan pengusaha dapat melalui jalur bipartit atau kekeluargaan. Lalu di sini juga kita sebagai pengusaha harus melibatkan peran pemerintah sebagai lembaga pengawas dalam membangun hubungan industrial yang baik terkait dengan regulasinya dan memaksimalkan peran serikat pekerja untuk meningkatkan komunikasi antara pengusaha dan pekerja. Lalu untuk jurnal ketiga dengan judul Hubungan Industrial dari Perspektif Karyawan, Studi pada Perusahaan Manufaktur. Jurnal ini ditulis oleh Dea Islami Aulia tahun 2025 dan diterbitkan pada Agility Lentera Manajemen Sumber Daya Manusia. Latar belakang penulis-menulis jurnal adalah di mana hubungan industrial pada intinya sangat dipengaruhi oleh persepsi dan pengalaman karyawan, di mana karyawan adalah pihak yang terlibat langsung dalam proses kerja. Nah, namun dalam banyak kasus, perspektif karyawan seringkali kurang mendapat perhatian, terutama saat perusahaan merumuskan suatu kebijakan yang berimplikasi pada karyawan tersebut. Nah, untuk tujuan dari jurnal adalah untuk mengkaji persepsi karyawan terhadap hubungan industrial khususnya di perusahaan manufaktur. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif dengan
analisis literatur. Nah, hasil dari jurnal tersebut adalah persepsi karyawan terhadap kebijakan, komunikasi, serta penyelesaian konflik menjadi hal yang penting untuk dipahami. Persepsi karyawan ini dipengaruhi ternyata dari gaya komunikasi manajer, lalu juga dari perhatian perusahaan terhadap kesejahteraan karyawan. Nah, ketidakpuasan karyawan terhadap kebijakan tertentu pastinya akan mengurangi partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan dan ujung-ujungnya akan menciptakan konflik nih yang berdampak pada produktivitas kerja mereka. Nah, untuk implikasi dari jurnal, penelitian ini memberikan panduan strategis bagi manajemen sumber daya manusia untuk membangun komunikasi dua arah yang lebih efektif dengan fokus eksplisitnya ini terhadap persepsi karyawan. Intinya di mana persepsi karyawan atau aspirasi karyawan itu perlu lebih didengar dan ditampung oleh manajer atau manajemen. Lalu untuk jurnal keempat ada judul jurnalnya adalah Industrial Relations Improves Workers' Welfare. Jurnal ini terbit tahun 2024, ditulis oleh Fatoni, Widakdo, dan Nugroho. Latar belakang dari penulisan jurnal ini pada intinya adalah ketidakharmonisan antara pengusaha dan pekerja seringkali berujung pada konflik yang pada akhirnya akan merugikan kedua belah pihak. Nah, kebutuhan untuk memahami kontribusi hubungan industrial terhadap kesejahteraan pekerja dalam konteks dinamika pasar tenaga kerja yang terus berubah. Jadi intinya latar belakang penulisan ini adalah harus memahami hubungan industrial gitu karena dinamika pasar itu terus saja berubah. Tujuannya adalah untuk menganalisis kontribusi hubungan industrial terhadap kesejahteraan pekerja. Dengan metodenya adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan desk study atau analisis literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu sistem hubungan industrial yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui beberapa mekanisme seperti dialog sosial yang terbuka antara pekerja dan pengusaha, lalu peran aktif serikat pekerja dalam memperjuangkan hak pekerja dan negosiasi perjanjian kerja bersama. Lalu penyelesaian perselisihan yang adil melalui mekanisme internal dan eksternal yang tersedia. Dan regulasi dan pengawasan pemerintah untuk memastikan keseimbangan antara hak pekerja dan hak pengusaha. Pada intinya, hubungan industrial yang harmonis akan memperkuat partisipasi pekerja di lingkungan kerja dan akan berimplikasi pada kontribusi pada kesejahteraan mereka secara ekonomi dan sosial. Implikasi jurnal ini bagi manajemen perusahaan adalah menekankan bahwa pentingnya membangun komunikasi yang efektif dan dialog sosial yang baik. Lalu bagi pembuat kebijakan, jurnal ini mendukung intinya pentingnya membuat regulasi yang dimana regulasi itu mendukung keseimbangan antara hak pekerja dan fleksibilitas usaha. Lalu untuk jurnal kelima, ini dengan judul Implikasi Hukum Perburuhan Terhadap Sistem Hubungan Industrial di Perusahaan Manufaktur tahun 2025. Nah, latar belakang penulisan jurnal ini adalah karena adanya penerapan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan baru yaitu Omnibus Law. Di mana Omnibus Law ini karena adanya perubahan peraturan ini menimbulkan ketegangan dalam hubungan industrial. Concern
concern utama itu terkait dengan penyesuaian upah minimum, fleksibilitas tenaga kerja dan hak pekerja, serta hak pekerja saat PHK. Nah, concern-concern ini pada akhirnya meningkatkan kontrak dan outsourcing di industrial gitu, sehingga menciptakan ketidakpastian kerja dan konflik di sektor manufaktur. Untuk tujuannya adalah untuk mengevaluasi efektivitas kerangka hukum ketenaga kerjaan dalam menciptakan hubungan kerja yang adil dan berkelanjutan. Metode yang digunakan penulis menggunakan metodologi sosiolegal dengan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif untuk memahami dampak Omnibus Law terhadap hak pekerja dan hubungan industrial di sektor manufaktur. Adapun hasil dari jurnal ini adalah bahwasanya implikasi hukum perburuhan di sektor manufaktur, terutama setelah penerapan Omnibus Law pada tahun 2020, telah menciptakan perubahan yang cukup signifikan dalam kebijakan hubungan industrial. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah pekerja kontrak dan penggunaan layanan outsourcing yang pada akhirnya menyebabkan ketidakpastian dalam pekerjaan. Lalu masalah lain itu timbul saat perusahaan mengabaikan ketentuan yang terdapat dalam hukum ketenagakerjaan. Ini khususnya terkait dengan status pekerja harian lepas, di mana mereka seharusnya dapat beralih menjadi pekerja tetap setelah memenuhi syarat waktu kerja tertentu. Namun, implikasinya banyak perusahaan yang mengabaikan hal tersebut. Nah, ketidakpuasan pekerja ini berujung pada hubungan industrial yang tidak baik seperti itu. Nah, lalu selanjutnya diperlukanlah mekanisme pengawasan yang lebih efektif kan, agar perusahaan juga mematuhi peraturan yang ada pada Omnibus Law. Oleh karena itu, kebijakan dalam hubungan industrial ini seharusnya perlu menyeimbangkan aspek efisiensi, keadilan, serta keterlibatan semua pihak. Implikasi dari jurnal, intinya Omnibus Law ini berimplikasi pada perubahan dinamika relasi antara pengusaha dan pekerja. Intinya, pada intinya ini jurnal ini menunjukkan kan bahwa secara praktis jurnal ini memberikan dasar bagi pembuat kebijakan dan manajemen agar dapat menyusun strategi atau kebijakan yang lebih adil dan konstruktif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Pak Goklas.